Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya Tuhan memberkati kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Tuhan memberkati kita yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan, perlindungan sehingga kita hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan Dia. Mari kita satukan hati kita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang membuat kita mampu menjalani hari-hari kita di masa-masa sulit ini. Ku yang menjalani
biarlah kami boleh percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk anak-anak yang percaya kepadamu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Ini kami saat ini datang ke hadapan Tuhan, membawa kehidupan, membawa pergumulan kami. Kami mau letakkan nama kami. Kami mau nyanyi bagimu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, bersorak bagi Engkau. Bahkan kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Berkati kami Bapa pada hari ini Tuhan Yesus. Jangan biarkan waktu kami menjadi sia-sia, tapi biarlah kami memperoleh berkat daripada Tuhan melalui ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus, kami berikan waktu kami, kami berikan penyembahan kami, kami berikan Tuhan Yesus dalam hati kami. Terpujilah Engkau Allah yang Haleluya. Amin. Sukacita bagi kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Amin. Karena kita tidak boleh ragu bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Apapun kondisi saat ini, kita mau percaya Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Tuhan Yesus selalu pegang hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian yang dengan sukacita, kita naikkan juga dengan sukacita. Thank you.
percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu, aku percaya bahwa rencana itu adalah rencana yang jatuh. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, biarlah itu menjadikan kita lebih mengenal masa depan. Katakan, kami percaya pada Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman. Oleh sebab itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh senantiasa Tuhan mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami, sehingga kami boleh melakukan, menjadi orang yang bertelinga dan mendengarkan firman. Kami boleh melihat dengan mata kami sekeliling kami, sehingga kami boleh paham akan karya Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan penyampaian firman Tuhan pada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang 11 ayat yang kelima. Injil Matius pasal 11 ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama, dan saya akan baca dan Bapak Ibu boleh membaca di dalam hatinya. Dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang kelima.
Demikian bunyinya. Orang yang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini firman Tuhan yang ditulis oleh Matius kepada kita sekalian mengenai tentang bagaimana kita sebagai manusia itu yang memiliki mata harus mendengar, memiliki telinga harus mendengar. Nah, ini bagian daripada hidup kita di mana Tuhan ingin menyatakan karya kebesarannya untuk kita boleh melihat dan juga untuk kita bisa mendengar. Nah, ini adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus kepada murid Yohanes yang mengatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Maksudnya apa? Jadi pada waktu murid daripada Yohanes datang kepada Yesus bertanya satu hal. Pertanyaannya itu berkata demikian, apakah engkau Mesias itu yang akan datang atau kami masih menunggu yang lain? Ini sebuah pertanyaan murid daripada Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Karena memang pada waktu itu Yohanes sedang ada di dalam penjara. Ya. Oleh karena dia menyampaikan sebuah kebenaran, kemudian dia ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Nah, setelah dia lama di penjara, dia mendengar bahwa Yesus itu sudah ada di dunia. Oleh sebab itu Yohanes berpikir, kalau dia sudah datang, mengapa saya masih berada di dalam penjara ini? Bukankah dikatakan dalam Alkitab dia akan berkuasa? Bukankah dia akan datang memulihkan bangsa Israel? Bukankah dia menjelikkan orang mata, orang buta, dan lain sebagainya? Tapi mengapa saya berada di dalam penjara ini? Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, mungkin Bapak Ibu merasa, oh saya sudah ada di dalam Tuhan. Kenapa persoalan saya tidak kunjung selesai? Mungkin Bapak Ibu menyaksikan program ini berkata demikian, mengapa kok corona tidak bisa berhenti? Sehingga kami harus mendengarkan firman lewat online. Di manakah Tuhan itu? Ini suatu pertanyaan yang boleh dikatakan menjadi hal yang serius bagi kita zaman sekarang ini. Coba Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan, kita melihat karya Tuhan, tetapi nyatanya ketika kita dalam persoalan, dalam kesulitan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita demikian. Hal-hal yang terjadi di luaran sana, yang banyak merugikan Bapak Ibu sekalian dan merugikan kita semua. Kita sudah berdoa, tetapi apa yang terjadi? Sepertinya tangan Tuhan belum berpihak kepada kita. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus berkata kepada murid Yohanes mengatakan bahwa barang siapa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai sebuah pendengaran, ya, ada banyak orang Kristen hanya mendengar firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh pendeta, tetapi firman itu tidak meresap di dalam pikiran, dalam hati, dan di dalam hidupnya. Dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya mendengar. Nah, saudara sekalian, apa arti mendengar? Mendengar adalah memfokuskan pikiran dan hati kita kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Satu contoh begini saudara sekalian. Satu ketika saya naik kendaraan mulai dari Serang sampai ke Rangkas Bitung. Nah, saya menyetel di dalam HP itu dengan pakai handset itu khotbah. Ya, khotbah saya setel di lewat HP, saya dengar. Nah, waktu saya berangkat, suara itu ada. Suara handphone itu ada, suara rekaman khotbah itu ada. Saya mendengar lewat telinga saya kiri dan kanan. Tetapi kadang-kadang pikiran saya tidak terarah kepada apa yang disampaikan dalam khotbah itu, di dalam HP itu. Pikiran saya mengawang kemana-mana, hati saya kemana-mana. Akhirnya apa? Sampai selesai khotbah itu, saya tidak mengerti apa yang disampaikan, saya tidak mendengar apa isinya, padahal ada dimasuk dalam telinga saya. Nah, ini adalah suatu hal yang keliru di dalam hal mendengar. Tetapi yang dikatakan mendengar adalah pikiran, hati kita harus semua fokus kepada suara-suara kebenaran firman Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen, saudara sekalian, tiap minggu ke gereja,
firman yang disampaikan oleh pendeta itu tidak masuk dalam hatinya, tidak masuk dalam telinganya. Kenapa? Karena dunia ini banyak mempengaruhi pendengarannya, mempengaruhi pikirannya, sehingga waktu khotbah disampaikan, pikirannya ada di luar daripada gereja tersebut. Nah, ini hal yang penting, sebab dikatakan dalam firman Tuhan, bertelinga hendaklah mendengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia memiliki dua mata, memiliki dua lubang hidung, dan memiliki dua telinga, tapi memiliki satu mulut. Itu artinya apa? Harus selalu banyak kita mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Mendengar adalah menerima semua informasi yang masuk ke dalam hidup kita melalui telinga, lalu diolah oleh pikiran. Nah, itu sebabnya penting buka telinga lebar-lebar, supaya kebenaran itu masuk dalam seluruh kehidupan kita. Firman Allah dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Berarti ada orang yang punya telinga tidak mendengar. Ada banyak. Ada banyak orang memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar. Saudara sekalian, perhatikan ya, bahwa pendengaran itu begitu penting dalam hidup manusia. Manusia boleh buta, tidak boleh melihat apa-apa, tapi pendengarannya tajam. Seperti contoh dalam Alkitab, dalam Markus pasal 10, Bartimeus adalah seorang buta sejak lahir. Tapi ketika dia ada di Yeriko dan Yesus lewat ke kota Yeriko itu, padahal dia tidak melihat, pemandangannya terganggu, tapi telinganya, kedua telinganya tajam, bisa melihat yang datang itu siapa. Akhirnya apa yang terjadi? Dan ketika Bartimeus mendengar dengan telinganya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka dia datang kepada Yesus berkata, Yesus, anak Daud yang dari Nazaret, kasihanilah aku. Dia memiliki sebuah pendengaran yang luar biasa. Walaupun matanya buta, tapi telinganya bisa mendengar. Telinganya bisa membedakan ini orang siapa ini. Begitu ada orang di kamar mandi, kita nggak melihat, tapi begitu dengar suaranya kita tahu. Telinga bisa menjawab persoalan misteri yang ada di tempat yang gelap itu. Sebab pendengaran itu begitu penting. Seperti Bartimeus, dia pakai pendengarannya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaklah kita memakai telinga kita untuk mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Berarti kita yang hadir pada siang hari ini adalah perlu mempunyai sebuah pendengaran. Karena Tuhan selalu berfirman kepada kita lewat suara, lewat firman Tuhan, lewat kebenaran. Karena Tuhan tidak bisa dilihat oleh indera mata. Tetapi Tuhan bisa kita kenal, Tuhan bisa kita tahu dengan kita mendengar. Maka Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan lihat perbedaan antara orang bisa melihat dan orang yang tidak bisa mendengar. Mata hanya bisa melihat sesuatu mujizat yang terjadi. Satu contoh, kita lihat ada orang sakit lumpuh, begitu didoakan dia bisa bangkit berjalan. Itu yang melihat adalah mata. Kita melihat ada orang mati dibangkitkan, itu adalah yang melihat indera daripada penglihatan itu adalah mata. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan selama perjalanan 40 tahun mereka dalam perjalanan padang gurun. Mereka hanya memakai mata untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka ingin melihat bagaimana laut Kolsom terbelah dua. Mereka melihat bagaimana air tidak ada, tiba-tiba air mata di mana ada muncul air yang begitu luar biasa. Begitu mereka tidak bisa makan daging, burung puyuh datang ke kemah mereka. Mereka saksikan dengan mata. Dan sampai pada akhirnya juga mereka berkata kepada Musa, Musa, kami ingin seorang raja yang bisa dilihat oleh mata, bukan yang hanya sekedar mendengar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana perjalanan bangsa Israel di Mesir sampai ke tanah Kanaan? Mereka bisa menemukan manna, mereka bisa terima pertolongan, walaupun Allah tidak menunjukkan wujudnya, tetapi hanya bisa dipahami dengan pendengaran. Maka Tuhan berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, dengarlah. Hai bangsa Israel, dengarlah. Allah itu satu, Allah itu Esa. Dengarlah. Berarti Bapak Ibu, pendengaran adalah begitu penting dalam seluruh kehidupan kita. Orang mendengar firman Tuhan, imannya timbul. Dia mendengar sesuatu, dia boleh percaya dan yakin. Oleh sebab itu bahwa Tuhan menginginkan supaya telinga ini kita pakai
untuk mendengar hal-hal yang baik. Jangan pakai untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Sebab semua yang ada dalam tubuh kita, kita terima hal-hal yang baik saja. Sebab dikatakan oleh Paulus, pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar oleh telinga. Itu berarti adalah telinga ini membuat jadi sarana bagi kita, media untuk mendengar sebuah kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahwa mendengar adalah, saya katakan tadi, seluruh pikiran dan hati kita fokus kepada suara itu. Sehingga kita bisa menangkap suara itu, memahami isi suara dan makna suara itu. Sebab di dalam firman itulah Tuhan bisa berbicara kepada kita. Jadi mendengar adalah hal yang penting. Mendengar adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mendengar adalah membuat iman kita bertumbuh. Mendengar adalah pengenalan kita kepada Kristus. Maka Alkitab berkata tadi, dalam berbagilah orang yang mendengar walaupun dia tidak melihat. Ada satu hal yang ingin Tuhan rindukan dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, bukalah telingamu, dengarlah firman Tuhan, dengarlah suara Tuhan baik-baik, dengarlah khotbah baik dari YouTube, baik dari gereja, dari mimbar, dari mana saja. Pakailah telinga kita untuk mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang murid yang selalu siap mendengar, memakai media pendengaran untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti Bartimeus, dengan telinga yang tajam, dia bisa melihat lebih daripada orang yang punya mata. Orang yang punya mata bisa melihat tapi belum tentu mengenal Tuhan. Tetapi Bartimeus, dia adalah orang yang buta, tidak bisa melihat, tapi telinganya begitu tajam, mendengarkan bahwa Yesus itu sedang datang menghampiri dia. Maka sebab itu teriakan Bartimeus, dia berkata, Yesus, orang Nasret, kasihanilah aku. Maka Tuhan memakai media telinganya untuk mendengar daripada jeritan Bartimeus, sehingga dia berhenti. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar setiap kita. Begitu kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Begitu kita meminta sesuatu, Tuhan mendengarkan. Begitu kita berbicara kepada Tuhan, dia mendengarkan. Itu sebabnya Tuhan adalah pendengar setia yang selalu bisa mendengar seluruh doa-doa orang yang ada di dunia ini. Dia bisa menguasai, dia bisa tahu siapa yang berdoa dari jutaan orang. Maka Tuhan ingin supaya kita memiliki telinga yang peka, dan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat renungan firman Tuhan pada hari ini. Salam. Tuhan memberkati kita semua.